kita akan membuat tugas geografi tentang identitas seragam desa. Dan kita akan mewawancarai dan mencari narasumber untuk mencari tahu identitas dan pengalaman-pengalamannya. Di SMA Negeri 7 ya. Yuk ikutin terus. Ayo. Cepat teman-teman. Kita seragam desa. Bapak boleh kenalin dulu Pak, namanya siapa? Kenalan dong. Paryadi. Bapak Danan Jaya. Oke Pak, aku langsung nanya ya Pak. Ya, Bapak itu asalnya dari mana nih Pak? dari Jogja. Jogja desa? Desanya Banjar Asri. Banjar Asri. Oke. Bapak di sana itu warga lokal atau berdasarkan pengalaman nih Pak? Warga lokal. Oh, warga lokal ya. Asli. Asli guys. Saya dari Tenjo. Asli sana ya Pak? Saya asli sana. Lahir saya di Tenjo, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Saya punya cerita tentang salah satu desa itu berdasarkan pengalaman KKN di kuliah saya tahun 2012. Namanya Desa Sembungan di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, di daerah Dieng. Asli warga Desa Tenjo. Aku berasal dari Tangerang sebenarnya, tapi aku punya kakak. Orang tua aku lahir di desa Mojo namanya, desa Mojo Kediri. Aku tuh asalnya dari Kota Bandung, tapi aku tinggal di daerah Desa Cicahem. Pengalaman tinggal di desa Cicahem, Kabupaten di Sumedang, Jawa Timur. Karena saya bukan warok ya, dan saya juga bukan sejarawan, jadi saya berdasarkan riset hasil yang saya dapatkan itu berdasarkan search aja gitu. Sejarahnya tersebut adalah kenapa dinamakan Sikunir, kawasan Sikunir, karena Sikunir itu artinya kunyit, dan desa tersebut ternyata adalah desa salah satu sunrise terbaik di dunia nomor 2. Yang pertama itu di Jepang, yang kedua itu di Dieng. Makanya kenapa kalau kamu ke Dieng itu dingin banget, kenapa di sana sejuk banget? Ya, karena memang si Kunir itu kayak ngasih keindahan tempat tersebut gitu. Jadi dinamakan golden rice, kayak golden rice gitu, atau jadinya kayak menguning kayak kunyit. Sejarah yang saya tahu gitu. Iya, asal usulnya memang dari desa Tenjo itu karena sukunya suku Sunda, maka dinamai dengan Tenjo. Tenjo itu artinya kelihatan, terlihat. Kamu tahu di sana itu ada salah satu makam yang namanya makam Gusmi. Jadi makam itu merupakan makam yang isinya oh ya. Jadi makam itu tuh adalah makam guru besar di sana. Jadi di kampung aku tuh banyak banget pondok pesantren itu. Nah, Gusmi ini salah satu guru dari situ. Makanya deket banget dari rumah mbahku, benar-benar kayak deket banget deh di desa Mojo. Sejarah Cicahem itu kan kamu tahu kan, Cicahem itu ada di Bandung. Nah, Bandung itu tuh dikenal dengan istilah banyak orang-orang yang pakai bahasa Sunda. Nah, Cicahem itu berasal dari kata cai itu artinya air kan. Terus Cisaheun itu artinya rerumputan atau padang rumput yang liar. Nah, awal mulanya itu Cicahem itu adalah salah satu tanah yang luas, lembab, banyak rerumputan liarnya. Nah, sekarang kan itu banyak banyak lalu lintas padat, banyak tempat-tempat. Nah, artinya tuh pada zaman sebelum ada namanya Cicahem itu artinya cuma tempat yang luas, banyak rumput. Nah, jadinya namanya Cicahem karena itu ada kata cai, air yang artinya lembab, sama Cisaheun yang itu artinya liar, makanya namanya Cisaheun. Lalu kondisinya gimana tuh Pak? Sosial budayanya atau peraturan dan adat istiadatnya?
kondisinya ya sebenarnya gotong royong masih berjalan dengan baik. Oke. Gitu Pak. Ada peraturan desa gitu nggak Pak? Kalau soal peraturan biasanya kalau mencari ikan tuh nggak boleh pakai racun sama pakai strum. Oh, Peraturan desanya gitu. kalau adat istiadat di sana tuh biasanya apa Pak? Adat istiadat masih melestarikan rasa bersyukur tentang hasil panen. Jadi ada syukuran kalau mau panen padi, mau panen jagung itu pasti ada syukuran. Adat istiadatnya. Budayanya sama sih, dodol itu ciri khas. Kalau dodol itu ciri khas, makanan ciri khas Tenjo dodol. Kalau budayanya sama ya, namanya budaya Jawa Barat lah biasa. Ada peraturan desanya nggak Pak? Peraturan desa biasa aja, nggak ada yang terlalu ketat banget. Cuma kita lebih cenderung bermusyawarah aja kalau ada masalah. Ada adatnya yang masih kental tuh kayak Di sana adatnya yang kental mungkin lebih ke itu aja sih, apa? Adat keagamanya lebih ke apa namanya, lupa sekarang. Masih bisa jadi ngomong apa? Ke apa namanya? Masih taat untuk beragama. Terus kalau ada masalah apapun kita selalu bermusyawarah dengan mufakat sama orang yang berada di belakang di situ, gotong royong. Cara peraturan jujur saya belum tahu karena saat kita di sana kita cuma hanya disuruh lebih menghormati aja standarnya desa lah atau standarnya sebuah tempat, nggak boleh berisik, nggak boleh berkata kasar. Kalau secara sosial saya menemukan keunikan di sana itu, jadi ada warganya itu yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Kebetulan waktu saya ke sana, saya tuh dari tim pendudukan, saya tuh tim demografi. Jadi beberapa teman saya tuh ada yang dari tim apa. Saya tuh tim demografi kan, berarti saya wawancara nih kayak gini. Ketika saya wawancara, saya dari pintu tuh udah begini. Terus ngomongnya bahasa Jawa karena nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ternyata di sana tuh real masih ada orang yang asli Jawa. Dan saya kan darah Betawi juga. Jadi sama sekali nggak ngerti sama sekali yang namanya bahasa Jawa. Literally sama sekali nggak bisa. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, ada istiadat di sana itu saya tuh juga menemukan hal seru. Jadi di sana itu cuma ada SD. Kalau kamu mau SMP dan SMA dan kalau mau lanjut sekolah itu kamu harus ke kota. Jadi kamu bayangin kamu sudah bertaruh kehidupan ngekos itu dari SMP. SMP itu berapa sih? Umur 15-14 ya? 13-an ya? Coba bayangkan kamu harus bertaruh kehidupan hanya untuk pendidikan dan kamu di usia SMP. Karena memang akses ke atas itu sangat susah. Iya harus ke kota. Jadi apa ya? Saya nggak bisa stuck di sana. Jadi cuma ada SD doang. Pantesan waktu saya ke sana itu bener-bener kayak kamu itu nggak ada. Bener-bener cuma umuran produktif dan non produktif yang usia anak-anak sekolah, anak SD, TK, sampai SMA nggak ada kosong. Sosial budayanya di sana masih kental dengan gotong royong, kemudian saling membantu sosialnya, kemudian kalau ada yang meninggal gotong royong, semuanya membantu. Melihat tidak melihat dari kemampuan si korban, baik miskin maupun kaya sama diperlakukan. Budaya sosialnya di sana. Kemudian yang lainnya semuanya mengedepankan yaitu norma-norma kebudayaan dan Sunda. Peraturan desanya ada, jadi masyarakat ada tugas pos kambing. Jadi warga yang datang ke desa kami itu harus melapor terlebih dahulu. Setelah lapor tujuannya apa, kemudian kalau yang tujuannya untuk mencari tempat kontrak, misalkan cari rumah untuk ditempati, itu lapor ke RT RW. Kemudian kalau ada yang main, contohnya anak muda-mudi
itu juga berlapor dulu. Kenapa terbatas jam 9.00 itu yang main selain orang kampung kayak biasa Tenjo tidak boleh lama-lama, jam 9 boleh pulang. Jadi kemudian semua menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh desa, baik jalan yang sudah di-unlock, jalan yang sudah diaspal. Kalau di desa Bapak ini kondisi geografisnya itu gimana Pak? Atau dekat pantai, gunung gitu? Pegunungan dan resawan. Geografisnya masih aman. Nggak masalah Letaknya perbukitan, dataran tinggi tapi perbukitan, belum jadi gunung ya, masih perbukitan. Fotografinya atau geografisnya itu dia di dataran tinggi, di perbukitan. Saya kurang paham berapa meter, sekitar 2006 DPL itu dihimpit Gunung Sindoro, Gunung Aktif Sindoro, Slamet, sama Prau, seingat saya gitu. Dia pernah di titik, saya pernah di titik 10 derajat, 5 sampai 10 derajat. Makanya, kenapa waktu itu dia itu suka di daerah dia itu suka ada istilahnya ketika di titik tertentu semua itu jadi beku jadi es gitu loh, yang ada di ketiga. Sekarang kondisinya sudah membaik dari yang kurang baik. Listrik sudah masuk, jalan sudah baik, sering macet sekarang sudah terurai kemacetan dengan ada flyover jalan. Terus kemudian ketertiban dari angkot sudah mulai tertib, karena waktu sebelumnya kurang tertib, bahu jalan dipakai buat ngepet. Kalau sekarang sudah tertib, desa Tenjo menuju desa yang lebih baik. Sejarah anak gimbal. Anak gimbal itu kalau nggak salah ya sejarahnya itu adanya perkawinan dua arah yang baik. Jadi menghasilkan keturunan. Jadi gimbal itu bukan gimbal reggae guys. Gimbal itu nggak gimbal yang satu rambut gini kayak rambutnya Elsa. Kalau itu panjang gini, tapi dia itu gimbalnya literally yang satu ekor tenaga gitu. Dan itu dia benar-benar dirayakan tuh artinya ada tradisi motong rambut itu untuk bebas dari hal-hal yang kita pokoknya. Saya pikir ya udah cuman perayaan kayak ulang tahun berapa nggak guys, bikin panggung, ada pestanya, ada gamelannya, ada singlenya. Dan satu lagi, untuk bisa selesai proses tersebut, anak tersebut itu harus dihadiahkan sesuai yang dia mau. Anak itu minta 17 kompleks harus dibeli sama warga sekitar. Dan itu juga di umur tertentu karena itu sebuah bentuk ritual, tapi bukan ritual ini ya, berubah kepercayaan tapi lebih ke agama. Dan yang saya lihat memang kebanyakan anak tersebut tuh kayak dispesialkan, jadi memang ahli karena punya darah leluhur asli keluarga tersebut daerah gitu loh. Jadi ada namanya tradisi nak gimbal. Mitosnya ada beberapa cerita, tapi satu yang cerita desa Tenjo ini punya mitos, yaitu di sana itu rata-rata kena kulinernya dodol ya. Jadi kalau bikin dodol itu harus ada disiapkan cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, itu di sampingnya ditaruh di samping untuk membuat dodol. Kalau tidak pakai itu, katanya dodolnya nggak jadi. Jadi kalau pakai cabai bawang itu jadi katanya jadi dodol. Dulunya seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak dipakai. Karena memang sekarang sudah beda kehidupannya, karena sudah berganti zaman, orang tua yang sudah biasa menggunakan itu, tapi ada masih yang memakai untuk tradisi sekarang. Dulu mah gitu, kalau bikin dodol harus ada tusukan sate jenis bawang merah, cabai merah, bawang putih di situ samping kanan kirinya. Tahu aku tuh ada mitos kayak ada sumur tua gitu di daerah. Aku kan memang gini tapi tempatnya tuh di Aromoko. Nah ada sumur di Aromoko tuh kayak mitosnya itu kalau misalnya sumur itu meluap itu bakal ada kemarau panjang.
di sana tuh banyak gunung-gunung dan pemandangannya tuh kayak apa ya, padang rumput yang luas banget. Aku sering banget ke situ. Ini tuh bener-bener bikin refresh banget. Oke, tadi kamu bilang kayak keluarganya ramah-ramah ya. Benar. Kalau negatifnya ada nggak tuh? Kalau negatifnya sejauh yang aku tahu sih nggak ada sih. Kalau negatifnya itu tiap malam kurang lebih mulai jam 10 sampai pagi itu kebanyakan yang balap-liar. Terus kalau hal positifnya tuh di mana-mana pasti selalu aja ada yang nyapa. Tinggal di sana. Cocok. Cocok. Kenapa tuh Pak? Ya sekarang udah ada desa wisatanya juga, udah maju. Ya sekarang mah udah maju. Kalau untuk sekarang cocok karena wilayahnya udah wilayah perkotaan, udah banyak kendaraan dan sebagainya. Nanti bisa dibantu Tapi saya kalau Bu, untuk zaman kalau dulu kemungkinan tidak bisa karena emang masih apa untuk alat transportasi dan sebagainya ada berjalan kaki terbatas. Kalau untuk sekarang gadget bisa karena fasilitas apapun sekarang sudah mulai maju. Sebenarnya kita nggak bisa selalu melabeli Gen Z ya, itu tergantung orang masing-masing. Tapi menurut aku anak Gen Z itu cocok aja, tergantung kenyamanan mereka tuh di mana. Di daerah aku pribadi itu kurang cocok ya, apalagi tuh kenapa kurang cocok karena aku punya kakak sepupu, dia tuh Gen Z juga kan. Kenapa kurang cocok karena nanti waktu dia dewasa terus habis itu dia cari pekerjaan tuh susah, makanya kakak sepupu aku tuh banyak banget yang merantau ke Jakarta dari